Halo Goeser, selamat pagi. Saatnya goes lagi. Gimana? Masih bersemangat kan? Kali ini saya goes masih ke arah atas. Seperti biasa, cari tanjakan. Ada satu tempat yang cukup tinggi dan tanjakannya cukup menantang. Goeser Bandung menyebutnya tanjakan bengkok 1,5. Kenapa disebut tanjakan bengkok? Dan gimana serunya tanjakan yang saya akan taklukkan? Ikuti sampai akhir ya. Karena selain Goeser bisa melihat pemandangan yang indah, juga ada tips penting cara menaklukkan tanjakan. Goeser bisa share YouTube ini. Siapa tahu ada teman Goeser yang suka menghindar kalau diajak goes nanjak. Oh iya Goeser, ini adalah episode maraton tanjakan bagian ke-1. Karena ketika syuting, saya nanjaknya sekaligus nyambung ke dua lokasi berbeda. Lokasi kedua, pemandangannya bagus banget. Nggak nyesel netesin keringat seember juga, karena kebayar sama pemandangannya ketika sampai di titik tertinggi. Saya sampai takjub banget sama ciptaan Tuhan yang begitu indah. Tunggu ya videonya di episode maraton tanjakan kedua. Buat yang belum subscribe, dipijit dulu tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video Biking TV yang baru dan tips-tips bermanfaat buat Goeser. Biking TV, nanjak terus! Pilih mana, nanjak atau datar? Jika Goeser dihadapkan pada dua pilihan untuk rute sepanjang 20 km, apakah Goeser akan memilih tanjakan walaupun harus bersusah payah, namun kemudian bisa menikmati turunannya, atau lebih baik memilih rute dengan jalanan datar? Mana yang lebih sulit, menaklukkan tanjakan atau jalanan datar? Banyak Goeser pasti akan berpikir bahwa menaklukkan tanjakan pasti lebih sulit daripada jalanan yang datar. Perkenalkan Ellie Denham. Seorang Goeser berusia 32 tahun dari Australia yang saat ini masih aktif bikepacking dan sudah menjelajah lebih dari 100 negara dan lebih dari 100.000 kilometer. Dengan berbagai pengalamannya menaklukkan bermacam-macam rute, Ali menyimpulkan, salah jika Anda berpikir bahwa tanjakan itu lebih sulit daripada goes di jalan datar. Kata Ali, kalau Goeser mengalami kesulitan saat menanjak, berarti cara Goeser menanjak yang salah. Ada beberapa hal yang perlu Goeser ketahui, bahwa power is power. Jumlah daya atau power dan usaha atau effort yang Goeser keluarkan di tanjakan ataupun jalanan datar dapat diukur oleh power meter yang dipasang di crank, pedal, dan hub belakang. Ketika nanjak, Goeser mendorong 150 watt. Itu sama dengan 150 watt pada jalanan datar. Perbedaannya hanya karena efek gravitasi. Maka ketika menanjak, kecepatan akan melambat. Jadi, antara jalan menanjak dan datar membutuhkan power dan effort yang sama. Tetapkan putaran dengan gigi yang tepat. Dengan menggunakan gigi rendah yang tepat secara efisien, maka Goeser dapat mengayuh pada putaran yang sama per menit dan mendorong jumlah daya yang sama ke pedal pada jalanan yang miring sekalipun.
rasio gear terlalu tinggi. Jika goeser sudah nanjak dengan gigi terendah, namun masih terasa sangat sulit, berarti gigi terendah goeser mungkin tidak cukup rendah. Ketika kecepatan atau irama mengayuh goeser rendah, biasanya membuat otot kaki bagian depan lebih cepat lelah. Hal ini juga berpengaruh pada jantung dan paru-paru goeser. Kebalikannya, dengan irama goes yang tinggi, biasanya dimulai pada 60 round per minute atau 60 RPM, maka otot Anda tidak akan terasa cepat lelah. Ali Denham juga mengerti bahwa tetap saja tanjakan akan terasa lebih berat. Mengapa hal ini terjadi? Karena Anda tidak bisa meluncur. Karena gravitasi saat menanjak memotong momentum Anda, maka kecepatan goeser akan berkurang secara dramatis. Kayuh pedal goeser dari bawah sebelum menanjak dan terus kayuh, jangan berhenti. Ketika menanjak, goeser tidak akan mendapat efek pendinginan evaporatif dari angin yang berhembus. Hal ini akan membuat goeser cepat lelah. Ali mengusulkan untuk menuangkan air ke kepala, leher, dan lengan. Pastikan goeser juga memakai tabir surya untuk menutupi sengatan matahari yang akan menyebabkan kelelahan dan peningkatan kebutuhan cairan. Titik mati crank. Pada arah jam 6 dan 12, ini adalah daya ungkit crank terendah yang menyebabkan kecepatan melambat. Dan hal ini akan berpengaruh ketika menanjak, karena ada efek tambahan gravitasi pada momentum Anda. Ketika hal ini terjadi, beralihlah ke gigi lebih rendah atau lebih ringan, agar irama goes lebih tinggi. Hal-hal menguntungkan ketika menanjak. Ketika jalan menanjak, efek hambatan angin akan sangat berkurang. Manfaatkanlah hal ini dengan berfokus untuk mengatasi gravitasi. Hal menguntungkan lainnya ketika menanjak adalah pemandangan yang indah dan udara yang bersih. Goeser bisa melihat dunia dari atas. Tidakkah ini merupakan hal yang sangat bermanfaat?
Halo Goeser, selamat pagi, salam sehat selalu. Pagi ini saya start dari rumah ke Dago Pramesta. Tadi kita berangkat jam 6-an sampai jam 7.53. Memang jalannya cukup melelahkan. Dago Pramesta dikenal dengan bengkok 1,5, karena bengkok itu barengkok jalannya. Karena kenapa bengkok ya, Goeser bisa lihat tadi jalannya lika-liku. Nah, jadi disebut bengkok. Ada berapa bengkok di sini? Yang saya tahu 4 bengkok. Bengkok 0, 1, 1,5, bengkok 2, 5 ya berarti. Bengkok 3. Yang paling berat bengkok berapa? Menurut saya kayaknya bengkok 0 ya. Pernah ke sana? Pernah. Seperti Dan apa kalau bengkok 0? kondisi jalannya itu mungkin bisa dibayangkan Goeser itu dagu hampir menyentuh stem. Nah, itu bisa dikatakan level 9. Dan lumayan panjang. Nanti mau ke sana nggak? Satu saat saya bakal ke sana. Mengulang masa lalu. Udah berapa kali gitu ke sana? Baru sekali waktu dulu Tapi nyampe? sampai. Tapi pada saat waktu itu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Ketika masih muda ya? Sekarang juga masih muda. Cuma umur bertambah. Semangatnya masih muda? Semangat masih muda. Oke, sekarang mau kemana nih? Tempat ngopi dah. Kita cuy istirahat. Nikmati jajanan Lembang. Iya, oke. Bengkok tuh ada 5, Ya, ada 0, Ya. 1, ya, 1,5, ya, 2, ya. 3. Tapi Oke. di situ ada juga bengkok 175. Oh, Bengkok 175 itu. Ada. Itu tuh dari Pramesta belok ke arah Bengkok 2. Oke, iya, iya, iya. Nah, itu dari Bengkok. Nah, Oke, oke. kalau memang mau ngejajal, bisa mulai yang paling enteng mungkin di 1,5 Setengah Pramesta ya, jadi. ke 1. Udah gitu ke 1 lebih agak nanjak dikit. Ke Bengkok 2. Udah gitu mungkin urutannya ke 3. Nah, 0 lebih nanjak, cuman lebih pendek. Lebih pendek. Cuman 2 km. 2 kilometer. Nah, Bengkok 3 berapa kilometer kurang lebih? lebih panjang dari 2 karena dia melengkung. Oh iya. Lupa saya, tapi di Strava tinggal dilihat lah itu mah ada berapa kilo. 1-2 kilo. 1-2 kilo. Dia melengkung dari 2, melengkung keluar. Kenapa disebut Bengkok? Kalau boleh tahu ada silsilahnya begitu, Bengkok teh kenapa barengkok emang jalannya? Ya mungkin karena nanjak tuh nggak tahu itu sejarahnya dari kapan itu Bengkok. Orang namanya Bengkok ya jadinya ya. Iya. Oke. Berapa lama nih bersepeda? Ngomong nih. Ya mungkin udah sampai di 30 tahun lah. 30 tahun. Aduh. Usia sekarang berapa? 63. Sekarang. Wow. Paling jauh kemana Om rute? Enggak nih, sama teman paling ke Pangandaran aja paling jauh. Waduh, Pangandaran ya. Terus Pelabuhan Ratu ya, oke. Kagak. Jadi Oke. saya nggak terlalu suka di jalan raya. Oke. Lebih senang yang gini-gini lah ya. Lebih senang yang sepi lah. Lebih sepi ya. Menikmati ya, oke. Lebih Nggak bahayanya gitu ya. Jadi kayak lewat Setiabudi aja saya udah males. Ya. Apalagi Ramai hari ya. Minggu kan banyak yang San Mori gitu, wah gila lah. Sunmori Sunday morning Sunday ride. morning ride ya. Ah. Oke. Gila, gila. Jadi enggak lah. Jadi hari Minggu mendingan lewat Bengkok aja Ya. kalau ke Lembang.
kata yang suka tanyakan. Apa ada tips apa katanya tadi? Ya tipsnya kalau nanya pedas itu jangan yang suka pedas. Ini tukang ini om ini satu sukanya suka tanjakan. Tanjakannya. Dia nggak ada yang berat gitu. Tapi ngomong tanjakan daripada turunan mending tanjakan kalau menurut saya. Turunan itu lebih Kalau kita kalau mau pulang bengkok nol tidak dianjurkan. tidak dianjurkan. Gitu. Jadi lebih baik lewat jalur tengah yang disebut Setiabudi lebih aman. Tembang aja ya Om ya kalau nggak ya. Oke. Tapi kalau nguasain masuk kepengen pulang dari Bengkok 1 atau 2 masih oke. Ya. 0 mah jangan lah. Oke. Karena terlalu bahaya ya. Ya banyak celaka lah di sana. Biking TV, nanjak terus. Nah, Gueser, untuk episode ini, nanjaknya sampai sini aja dulu ya. Saya akan teruskan maraton nanjak saya di video bagian kedua ke sebuah puncak namanya Puncak Erat yang pemandangannya keren banget. Tapi tentunya tidak ada pemandangan yang keren kalau nggak nanjak dulu. Saya pamit ya dari episode ini. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Biking TV, nanjak terus.